Jangan pernah lelah dengan mimpi jika tidak terpenuhi. Ketakutan akan kegagalan seharusnya tidak terhalangi dari jalan kepercayaan diri. Salam dari Ufuk Timur, Tamneisan Temsi Ulut, bersatu untuk satu kekuatan. Parimanta News dalam rangkuman minggu kedua bulan Oktober tahun 2022. Bersama saya Serda Jasveni, berikut liputannya. Memperingati Hari Kesehatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, seluruh prajurit, PNS, dan honorer melaksanakan upacara di lapangan apel RSAL Dr. R. Utoyo. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kadismin Pers Lantamal 14, Letkol Khusus Miftahul Huda SAG. Kegiatan tersebut diawali apel khusus seluruh personil RSAL Dr. R. Utoyo. Selanjutnya Kadismin Pers Lantamal 14 membacakan amanat Asisten Personel Kasal Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi MTR Han CHRMP. Dalam amanatnya, Aspers Kasal menyampaikan pada peringatan Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut tahun 2022 saat ini mengambil tema Kesehatan TNI Angkatan Laut yang profesional, solid, dan sportif, siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Diharapkan TNI Angkatan Laut dapat mendukung mewujudkan upaya pemulihan pandemi COVID-19. Lebih lanjut, dalam bidang dukungan kesehatan personel perlu dilaksanakan beberapa hal, yakni mempersiapkan sarana prasarana fasilitas kesehatan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, memprioritaskan pelayanan kesehatan personel TNI Angkatan Laut beserta keluarganya, mempersiapkan pemeriksaan uji kesehatan bagi prajurit agar senantiasa sehat dan siap melaksanakan tugas operasi. Setelah pembacaan amanat Aspers Kasal, acara dilanjutkan dengan pemotongan dan penyerahan tumpeng kepada perwakilan prajurit, PNS, dan pegawai honorer sebagai wujud rasa syukur di Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut ke-74. Bertempat di lapangan Mako Lanal Ternate, Kelurahan Akeh Huda, Kecamatan Ternate Utara, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Marinir Ridwan Aziz MTR Hanla, CRMP bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara kenaikan pangkat perwira, Bintara dan Tamtama Lanal Ternate. Dalam amanatnya, Komandan Lanal Ternate menyampaikan ucapan selamat bagi prajurit yang telah naik pangkat, yang terdiri dari 2 orang perwira, 1 orang Bintara, dan 1 orang Tamtama. Kenaikan pangkat bagi prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, merupakan wujud dari penghargaan organisasi dan pimpinan atas kinerja personil. Proses kenaikan pangkat bukan proses yang sesuai urutan. Di samping sudah eligible, personil harus mempunyai kondut yang baik, kesamaptaan yang baik, dan tanpa celah di periode tersebut. Maka bagi personil yang naik pangkat, syukuri, banggalah, dan berbahagialah, karena Anda termasuk orang-orang terpilih. Dengan pangkat yang lebih tinggi, otomatis tanggung jawab juga lebih tinggi. Lanjutnya, selesai upacara kenaikan pangkat, dilaksanakan tradisi siraman dengan air bunga sebagai simbolis telah resminya prajurit menyandang pangkat baru. Bertempat di kantor Korcap 14 DJA 3 Mako Lantamal 14, Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jala Senasri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani beserta pengurus Jala Senasri Korcap 14 mengikuti berbagi ilmu tanpa mengenal jarak secara virtual yang diselenggarakan oleh pengurus Daerah Jala Senasri Armada 3. Kegiatan virtual ini yang bertemakan misi Flari Berkarya Kebanggaan Keluarga yang terpusat di Koarmada 3 dan dihadiri oleh Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Vero Yudo Margono. Bertempat di Geladak Heli KRI Teluk Wondama 527 yang sedang melaksanakan operasi keamanan laut di perairan Papua Barat, Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Guskamla Koarmada 3 dari Laksamana Pertama TNI Sigit Santoso kepada Kolonel Laut Pelaut Tunggul yang dipimpin langsung Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCRMP MTR Opsla. Sebelumnya pada tempat yang berbeda, yaitu di Longroom KRI Teluk Wondama 527. Dan Lantamal 14 Sorong juga menghadiri serah terima jabatan Asisten Potensi Maritim Aspot Marpang Koarmada 3 dari Kolonel Marinir Daniel Kreuta kepada Kolonel Marinir Marsono SAP yang dipimpin langsung Pangko Armada 3. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengikuti kunjungan kerja Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto ke Koarmada 3. Disambut dengan tradisi tari-tarian yang merupakan penyambutan tamu kehormatan khas Papua.
Setibanya di Gedung Maspardi Mako Koarmada 3, Pangkoarmada RI selanjutnya melaksanakan tatap muka yang dihadiri oleh para prajurit dan PNS Lantamal serta lanal-lanal jajaran di bawah Koarmada 3. Dalam sambutannya, awalnya Pangkoarmada RI menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada seluruh prajurit. Selanjutnya, Pangkoarmada RI dalam pengarahannya menjelaskan struktur organisasi Koarmada RI. Berikut penjelasan tugas dan program yang dilaksanakannya. Pada kesempatan tersebut, Pangkoarmada RI menyampaikan harapannya untuk Koarmada 3 sebagai satuan kerja yang dapat menganalisa segala perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada serta memanfaatkan segala sarana informasi yang ada sehingga komunikasi dengan komando atas dapat berjalan dengan baik. Dan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani bersama Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, Pangkoarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah menghadiri acara pembukaan latihan Armada Jaya 40 tahun 2022 oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono secara virtual di ruang rapat Panglima Mako Koarmada 3. Latihan Armada Jaya merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut yang menguji kemampuan komponen sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan dalam menyelenggarakan operasi gabungan TNI. Tujuan diselenggarakan latihan Armada Jaya adalah meningkatkan dan menguji kemampuan unsur pimpinan dan staf setingkat komando tugas gabungan TNI serta satuan tugas TNI dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kampanye militer dan operasi gabungan TNI secara tepat dan berhasil dalam rangka menghadapi kemungkinan kontingensi yang diperkirakan akan terjadi. Wadan Lantamal 14 Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud SEMM mewakili dan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSM Teropsla menerima tim review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas BMP tahun anggaran 2021 bertempat di ruang hening Mako Lantamal 14. Kedatangan tim Kemhan RI dan tim BPKP diketuai oleh Brigjen TNI Dedi Rusdianto SEMM sebagai Dirfasjas Ditjen Kuat Kemhan dan Deputi Kepala BPKP Bidang PIP, Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwanto SEMBA tersebut adalah dalam rangka melaksanakan review atau uji petik penerimaan dan pemakaian BMP di Lantamal 14. Setelah pertemuan berlangsung di ruang hening dilanjutkan pendalaman oleh tim review BPKP kepada objek pemeriksaan berupa file-file surat dan meninjau langsung pengisian bahan bakar minyak di KRI Albacora yang sedang sandar di dermaga Lantamal 14. Dan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSM Teropsla menerima audiensi tim Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Sekjen Wantanas Laksamana Madya TNI Dr. Insinyur Harjo Susmoro Esos SHSPI MH di Mako Lantamal 14. Adapun maksud dan tujuan Sekjen Wantanas ke Lantamal 14 tersebut selain silaturahmi juga dalam rangka kegiatan kunjungan kerja dalam negeri KKDN ke Provinsi Papua Barat, Manokwari dan Sorong. Kegiatan ditutup dengan pertukaran plakat dari Lantamal 14 kepada Sekjen Wantanas, kemudian Sekjen Wantanas kepada Lantamal 14. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSM Teropsla bersama Pangkoarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCRMPM Teropsla menerima audiensi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Wantanas Republik Indonesia yang diketuai Deputi Bidang Pengkajian dan Pengendaraan Deputi Jenderal Sekjen Wantanas RI Laksamana Muda TNI Gregorius Agung WDM Terhan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja dalam negeri KKDN bertempat di ruang rapat Pangkoarmada 3 Mako Koarmada 3, di mana sebelumnya hari Kamis kemarin tanggal 13 Oktober 2022 Sekretaris Jenderal Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Wantanas Republik Indonesia yaitu Laksamana Madya TNI Dr. Harjo Susmoro Esos SHMH juga melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Lantamal 14 untuk mengawali kegiatan yang akan dilaksanakan tim Sekjen Wantanas Republik Indonesia. Acara diawali dengan sambutan Pangkoarmada 3, dilanjutkan sambutan Deputi Jenderal Sekjen Wantanas RI, kemudian kegiatan diteruskan dengan audiensi dengan staf Wali Kota Sorong, staf Bupati Kabupaten Sorong, Komandan Lantamal 14 Sorong, dan Komandan Korem 181 PVT Brigjen TNI Wawon Erawan SEMM. Demikianlah Parimanta News dalam rangkuman minggu kedua bulan Oktober tahun 2022.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Jales Viva, Jaya Mahe.